Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Bu. Kok lemes banget? Ngantuk? Udah sarapan belum? Belum. Nah, kalau udah sarapan yang semangat ya. Ya. Sebelumnya ini habis pelajarannya siapa? Bisa. Ada yang tidak hadir nggak? Siapa? Kenapa tuh? Kita doakan semoga lekas sembuh ya Mbak Is ya. Oke. Sebelum itu Ibu mau ice breaking dulu biar kalian tambah semangat. Ini seru-seruan aja. Jadi ini gamesnya. Ice breakingnya itu gajah semut. Ada yang tahu? Jadi bentar, Ibu ini bikin dulu. Jadi kalau Ibu bilang gajah, nanti kalian tangannya gini, besar, sambil bilang ngomong besar. Kalau Ibu bilang semut, nanti kecil, tangannya ikut gini. Udah bisa kita mulai? Bisa. Oke. Ibu bilang gajah. Besar. Semut. Kecil. Semut. Kecil. Gajah. Besar. Oke, sekarang Ibu balik. Kalau Ibu bilang gajah, kalian tangannya ini, kecil. Kalau Ibu bilang semut, tangannya besar. Oke. Fokus ya. Gajah. Kecil. Ayo Mbak Adin, fokus lagi. Semut. Besar. Oke. Semut. Besar. Gajah. Kecil. Semut. Besar. Nah, udah bagus semua ya. Oke. Hari ini tahu kalian mau belajar apa? Ya, betul. Kita hari ini akan belajar terkait zat adiktif khususnya pada stimulan, depresan, dan halusinogen. Nah, minggu lalu kalian sudah belajar sama Pak Rizal, ya kan? Itu tentang zat adiktif. Ya, sekarang Ibu tanya dulu. Jadi, ada yang suka minum kopi sebelumnya atau teh? Oh, ya. Itu setelah kalian minum kopi atau teh itu biasanya apa yang kalian rasakan? Wow. Bersemangat, fresh, terus tidak mengantuk. Ya, lebih waspada juga ya kalau habis minum kopi ya, apalagi yang suka ya. Terus yang sudah kalian pelajari atau yang kalian ingat pas kemarin yang udah disampaikan Pak Rizal itu kalau kopi itu mengandung zat apa? Kafein. Nah, jadi kopi itu mengandung kafein. Selanjutnya, Ibu tanya juga terkait alkohol. Ya. Di lingkungan sekitar kalian itu ada yang mungkin ada yang suka mengonsumsi alkohol atau kalian pernah melihat di tayangan TV atau real life-nya itu bagaimana kondisi orang yang suka mengonsumsi alkohol? Sempoyongan, terus apalagi melantur, ya. Emosinya gimana emosinya? Lemes, emosinya. Emosi. Nah, itu tuh dampak dari konsumsi alkohol. Selanjutnya, ada yang di sini ada yang kesusahan untuk tidur atau mempunyai gangguan insomnia nih. Ada? Alhamdulillah kayak gitu ya. Jadi Ibu mau tanya aja sih sekitar tanya itu kalau misalkan ada orang gangguan insomnia, itu biasanya kan sulit tidur toh. Kira-kira biasanya kan mengkonsumsi obat tidur. Nah, terus biasanya langsung tepar mudah tidur tuh. Itu tuh kenapa? Kenapa kandungannya? Betul ya. Jadi itu obat tidur itu membuat mudah mengantuk. Oke, jadi langsung saja ke tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan dan capaian pembelajaran hari ini. Capaian pembelajarannya itu peserta didik memiliki keteguhan dalam mengambil keputusan yang besar untuk menghindari zat adiktif dan
zat adiktif yang membahayakan dirinya, khususnya pada depresan, stimulan, dan halusinogen. Tujuan pembelajarannya yang pertama itu peserta didik mampu memahami zat adiktif, yang kedua peserta didik mampu membedakan golongan zat aktif baik yang bersifat stimulan, depresan, dan halusinogen. Yang ketiga, peserta didik mengetahui dampak penggunaan zat aktif yang bersifat stimulan, depresan, dan halusinogen. Langsung saja. Nih, kira-kira dari gambar ini apa yang terjadi pada gambar? Kejang-kejang. Terus lagi diapain? Ya, benar. Oke, untuk menyelesaikan permasalahan ini atau gambar ini, Ibu mau kalian untuk mengerjakan LKPD. Ibu bagi jadi 4 kelompok ya. Jadi ada Mbak Ilsa, Mbak Renita, Mbak Nurul, sama Mbak Oktarevi kelompok 1, Mas Rizal sampai Mas Renaldi kelompok 2, Mbak Anita sampai Mbak Andin kelompok 3, Mbak Maya sama Mbak Mita itu kelompok 4. Ini berhubung karena Mbak Is tidak berangkat, jadi kelompok 4 bertiga dulu. Sebelumnya Ibu jelaskan dulu ya, itu mekanismenya. Boleh pinjam dulu Mbak Elsa? Jadi kalian boleh buka halaman 2. Ini petunjuk penggunaan. Itu baca ya sebelum mengerjakan LKPD. Terus nih halaman 3. Fase 1, orientasi masalah. Ini ada gambar yang tadi ya, ini kejang-kejang. Sama baca ini tolong, ada cerita singkat, boleh untuk dibaca nanti. Yang kedua ini ada beberapa soal buat memecahkan kasus kejang-kejang ini ya. Terus yang keempat, nanti setelah soal ini bisa dijawab di kolom bawahnya. Selanjutnya kesimpulan. Monggo boleh dikerjakan. Ada kesulitan Mbak Anita? Nanti kalau ada kesulitan boleh ditanyakan ya. Kesulitan Mbak sih? Belum. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Diajak diskusi ya temennya ya, jangan lupa. Kan kejang-kejang, obat nggak sih? Ya. Terus ini nanti setelah membaca ini, terus dibuat itu kita menjawab pertanyaan yang ada di sini. Jawab aja pertanyaan yang ini pertanyaannya terkait dengan ini. Kejang-kejang tadi. Ya, kejang-kejang tadi. Terima kasih ya Bu. Kita berdoa. Ibu beri waktu 5 menit ya. Sudah pada selesai semua? Belum. 2 menit lagi. Nomor 2. Jenis obat apa yang dikonsumsi oleh Agren? Ganja. Jangan tulisan itu enggak. Ciri-cirinya tenang, tenang, dan mudah untuk tidur. Sudah selesai? Sudah? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Sudah. 3? Sudah. Kelompok 4 sudah selesai? Sudah. Oke, udah selesai semua ya. Sekarang siapa yang mau maju atau Ibu tunjuk nih? Tunjuk? Masa nggak ada yang berani mau maju? Harus ditunjuk dulu? Oke, kelompoknya itu kelompok 4, Mbak Maya, Mbak Sisi, dan Mbak Mita. Boleh maju, perwakilan aja nggak apa-apa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil penyelidikan kami. Soalnya dibaca. Ya, soalnya dibaca. Soal yang pertama, mengapa Agra mengkonsumsi obat-obatan padahal dia tidak sakit? Nah, jawabannya, Agra merasa bahwa setelah mengkonsumsi obat-obatan tersebut, tubuhnya menjadi lebih tenang dan mudah untuk tidur. Terus Agra mengalami kecanduan, dimanapun dia selalu ingin mengkonsumsi obat tersebut tidak bisa dihentikan. Yang kedua, jenis obat apa yang dikonsumsi Agra? Nah, jawabannya Agra mengkonsumsi obat penenang dan obat tidur. Obat ini termasuk dalam zat adiktif golongan depresan. Kemudian yang ketiga, bagaimana obat tersebut bekerja pada tubuh Agra? Nah, jawabannya, obat yang dikonsumsi Agra bekerja dengan menurunkan atau menghambat aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ tubuh lainnya. Obat Ya, yang perhatikan, dikonsumsi jangan ngobrol akan sendiri. menghambat aktivitas listrik di dalam otak sehingga menimbulkan efek ketenangan dan mengurangi kecemasan. Yang keempat, apa yang menyebabkan tubuh Agra kejang setelah tidak mengkonsumsi obat tersebut? Jawabannya, karena adanya gejala putus obat. Agra yang sudah ketergantungan obat dan secara tiba-tiba berhenti untuk tidak mengkonsumsi obat, secara mendadak mendorong tubuh dan sistem saraf untuk menyesuaikan diri karena perubahan yang mendadak. Yang kelima, apa dampak jangka panjang kecanduan obat-obatan seperti Agra? Jawabannya, yaitu terjadi pada organ tubuh mengalami kerusakan, gangguan mental, kecemasan, depresi, dan gangguan kognitif. Sudah. Oke, terima kasih ya buat Mbak Maya ya jawabannya. Ibu pinjam dulu ya buat teman-teman. Boleh duduk Mbak Maya, silakan. Dari hasil yang dibagikan oleh Mbak Maya, apakah jawabannya sama semua atau ada yang berbeda nih? Sama? Oke, pintar semua ya, udah pada pintar semua. Jadi Ibu ulas sedikit ya. Jadi terkait mengapa Agra itu mengkonsumsi obat-obatan padahal dia tidak sakit. Jadi Agra itu mengalami kecanduan atau dia tuh udah terbiasa untuk mengkonsumsi obat khususnya obat apa tadi yang disebutnya obat tidur. Terus yang kedua itu terkait jenis obat yang dikonsumsi Agra. Tadi jawabannya apa? Obat ya, jadi depresan itu bekerja. Jadi yang dikonsumsi Agra itu jenisnya adalah depresan, jenis zat adiktif depresan. Nah, depresan ini bekerja dengan mengurangi fungsi saraf pusat sehingga Agra dapat mengalami kehilangan kesadaran. Jadi mudah tidur, bahkan mungkin nggak iling gitu ya kalau misalkan dia tidur di mana aja setelah mengkonsumsi obat tersebut gitu. Nah, ini udah terkait tadi ya soal nomor 3 ya, bagaimana obat tersebut bekerja pada tubuh Agra. Terus yang keempat itu apa sih yang menyebabkan Agra menjadi kejang seperti ini nih? Nah, jadi Bu Agra itu kejang karena dia tadinya berhenti minum obat. Minum obat-obatan. Nah, dia itu berhenti minum obat-obatan secara mendadak gitu loh. Jadi tubuhnya itu beradaptasi gitu, mencoba untuk beradaptasi tidak meminum obat-obatan lagi. Khususnya tadi yang dikonsumsi obat tidur. Terus dampak jangka panjang kecanduan obat-obatan itu apa tadi jawabannya? Ayo apa? Mengalami kerusakan, Ya, adanya kita. gangguan mental, gangguan kecemasan dan depresi. Lalu adanya resiko overdosis yang dapat menyebabkan kematian. Oh iya, benar ya. Jadi overdosis nih, itu uruskan terkait overdosis. Jadi Agra itu tadi kejang juga karena disebabkan oleh overdosis obat-obatan, juga bisa jadi disebabkan oleh itu selain adanya gejala putus obat. Oke. Sekarang kita akan mengenal
3 golongan zat aktif berdasarkan efeknya pada tubuh atau pengaruhnya pada tubuh. Di sini ada apa aja? Mbak Elsa? Terus? Ya? Ya, benar. Jadi zat adiktif itu berdasarkan pengaruhnya itu dibagi menjadi 3 golongan. Benar. Sekarang kita akan belajar tentang depresan dulu. Jadi depresan itu merupakan zat adiktif di mana bekerja dengan menurunkan aktivitas sistem saraf pusat dan organ tubuh. Nah, orang yang mengkonsumsi zat ini biasanya akan mengalami pengurangan stamina, kehilangan kesadaran gitu ya. Jadi seperti tadi itu mungkin saya nggak iling, hidup mana saja atau gitu. Terus contohnya itu obat tidur, alkohol dan asam barbiturat. Terus ada stimulan. Stimulan itu kebalikannya dengan zat depresan. Jadi kalau ada depresan itu menurunkan aktivitas sistem saraf pusat, kalau stimulan itu meningkatkan aktivitas saraf pusat. Biasanya orangnya itu lebih berstamina, bersemangat gitu ya. Contohnya itu ada kafein, nikotin, sama sabu-sabu gitu. Terus yang ketiga ada apa? Halusinogen. Ya, halusinogen itu biasanya membuat orang itu berhalusinasi, khayal, halu gitu ya. Nah, efeknya itu biasanya merasakan atau mendengarkan hal-hal yang tidak nyata, fiktif. Itu jadi kayak merasa dikejar anjing lah atau di apa. Nah, contohnya itu ada ganja, jamur ajaib sama pil LSD. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, ibu tanya balik. Mbak Nida, bagaimana cara kerja dari halusinogen? Halusinogen memberikan pengaruh bagian saraf neurotransmitter di otak. Zat halusinogen akan merubah cara otak untuk merespon rangsangan sehingga menciptakan khayalan. Ya benar, khayalan halu gitu ya. Terus Mas Renaldi ngalamin nih dari tadi. Kalau contoh dari depresan itu apa? Tadi selain obat tidur, Alkohol. Ya. Terus? Asam barbiturat. Nah, fungsi dari asam barbiturat itu apa? Untuk mengatasi kejang-kejang. Oke. Mbak Sili yang lagi ngobrol sama kita nih. Zat adiktif berdasarkan pengaruhnya tuh dibagi menjadi berapa sih? Nah, apa aja? Sebutkan. Depresan, stimulan, halusinogen. Oh iya. Udah paham semua ya? Sudah tuh. Oke, alhamdulillah kalau udah paham semua. Sekarang kesimpulan. Ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Saya Bu. Oke, Mbak Adil, boleh. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu kita belajar tentang 3 golongan zat aktif, yaitu ada depresan, stimulan, dan halusinogen. Yaitu cara kerjanya depresan itu salah satunya yaitu menurunkan aktivitas saraf pusat dan dampaknya juga dapat menurunkan kesadaran. Setuju? Oh iya, ya benar ya, disampaikan tadi ya, bahwa zat adiktif berdasarkan efeknya itu dibagi menjadi 3 golongan. Ada halusinogen, depresan, dan stimulan, dan bekerja mempengaruhi sistem fungsi saraf pusat dan organ tubuh lainnya. Itu sebelum akhir pembelajaran itu mau kalian kerjain quiz. Baik ya, Ibu kasih waktu 5 menit saja. Boleh di-scan dulu. Udah? Sudah dikerjakan? Sudah selesai semua? Sudah. Oke. Nanti Ibu lihat ya skornya ya. Nanti yang tertinggi ada something. Buat minggu depan. Kan masih ada soal evaluasi belum disampaikan. Oke. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Cukup Bu. Oke. Jadi sebelum Ibu akhiri, ada soal evaluasi. Kalian boleh buka modul pembelajaran yang udah Ibu bagikan, sama buku paket boleh dipakai, sama boleh searching di Google atau tapi jangan ChatGPT ya. Oke. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih. Ingat kata-kata hari ini, hargai diri, jauhi yang terlarang, dekati yang tersayang. Say no to drugs. Oke, kita remaja-remaja ya untuk kesehatan, harus menjaga kesehatan gitu ya. Oke, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat selalu, sukses selalu ke depannya. Kita ketemu lagi minggu depan di pembelajaran yang berbeda. Oke, terima kasih. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.